Halo semua, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Kalau teman-teman menonton video ini, kemungkinan besar teman-teman tertarik untuk berinvestasi tanah. Nah, sebelum beli tanahnya, lihat dulu 5 tips berikut dari saya. Apa saja 5 tips itu? Kita cek yuk. Tip pertama, survei lokasi sebelum menghubungi pihak penjual. Kita bisa melihat iklan tanah di berbagai website seperti OLX, Lamudi, Rumah 123, dan lain-lain. Biasanya dalam iklan tersebut dicantumkan alamat tanah yang dijual. Ada yang detail, ada yang tidak, tetapi biasanya juga dicantumkan foto tanah tersebut. Jadi kita bisa survei sendiri dengan bermodalkan alamat dan foto tanah tersebut. Kenapa kita perlu survei sendiri sebelum menghubungi pihak penjual? Karena kita bisa mengecek sendiri apakah tanahnya sesuai dengan yang diiklankan dan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dana kita. Jadi kalau ternyata kita merasa kurang cocok dengan tanah tersebut, kita nggak perlu repot menghubungi penjualnya untuk bertemu. Yang kedua, cari tahu potensi tanah. Tentunya kita ingin membeli tanah yang nilainya naik dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, terlebih dahulu cari tahu potensi tanah tersebut. Apakah dekat dengan keramaian, seperti misalkan pemukiman, pasar, jalan raya, dan fasilitas publik lainnya. Kalaupun seandainya tanah yang mau dibeli itu jauh dari keramaian, pastikan apakah ada rencana pembangunan di daerah itu ke depannya. Misalkan pembangunan sekolah baru, rumah sakit baru, atau pasar baru. Tanah seperti itu kemungkinan nilainya akan naik dalam waktu dekat. Cari tahu juga apakah lokasi tanah tersebut rawan bencana. Cek terlebih dahulu sejarah tanah itu beberapa tahun ke belakang, apakah sering terjadi bencana atau tidak. Sebaiknya hindari tanah yang sering terjadi bencana di beberapa tahun sebelumnya. Ketika sudah merasa cocok dengan tanahnya dan dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, cek terlebih dahulu bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah tersebut. Ketika membeli tanah untuk pertama kalinya, saya dan suami hanya mengecek bukti pembayaran PBB 1 tahun sebelumnya. Karena kami berpikir ketika tahun sebelumnya sudah dibayar, tentu saja tahun-tahun sebelumnya sudah dibayar. Ternyata tidak, teman-teman. Jadi orang bisa membayar PBB di tahun yang dia mau. Misalkan seseorang belum membayar PBB di tahun 2017, 2018, dan 2019, dia tidak harus membayar terlebih dahulu PBB di tahun 2017 dan 2018. Dia bisa hanya membayar PBB untuk tahun 2019, padahal PBB tahun 2017 dan 2018-nya masih bolong. Itulah yang terjadi pada kami. Penjual tanah kami itu nakal. Dia hanya melunasi PBB di tahun terakhir, sementara tahun-tahun sebelumnya masih ada yang belum dibayar. Akhirnya kami yang harus membayar PBB tersebut. Jadi sebaiknya teman-teman sebelum membeli tanah, cek terlebih dahulu bukti pembayaran PBB dari sejak awal penjual tersebut memiliki tanah itu. Jangan sampai mengalami hal yang seperti kami alami. Tip keempat, lebih baik beli tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Biasanya tanah yang sudah memiliki SHM harganya lebih mahal daripada tanah yang belum memiliki SHM walaupun ukurannya sama dan lokasinya berdekatan. Karena SHM itu adalah bukti kepemilikan tanah yang paling kuat dan diakui oleh negara. Ketika membeli tanah pertama kali, kami berpikir untuk mengurus SHM-nya belakangan saja. Jadi kami membeli tanah dengan surat SK Camat. Yang akhirnya ketika ingin menaikkan statusnya ke SHM, prosesnya panjang sekali dan rumit dan juga memakan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu lebih baik keluar uang banyak di awal untuk membeli tanah yang sudah ber-SHM daripada repot di belakang. Tip yang kelima, pilih notaris sendiri. Biasanya ketika penjual dan pembeli sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, mereka akan menyepakati menggunakan jasa notaris yang mana. Apakah notaris yang dikenal oleh penjual ataukah yang dikenal oleh pembeli. Sebaiknya jika teman-teman ingin membeli, gunakanlah jasa notaris yang teman-teman sudah kenal. Kenapa? Karena yang pertama, kita akan lebih mudah dan tidak sungkan untuk menanyakan status proses jual beli kita. Proses jual beli itu panjang sekali teman-teman, hingga akhirnya kita bisa dapat SHM-nya. Jadi kalau kita kurang kenal, notarisnya akan sungkan untuk sering-sering menanyakan dan mendorong supaya prosesnya dipercepat. Tapi kalau kita udah kenal dengan baik, akan jadi lebih gampang. Dan yang kedua juga karena notaris yang sudah kita kenal tentunya lebih kita percaya. Saya mau sharing sedikit pengalaman saja.
Jadi, dalam pembelian tanah tersebut, salah satu tahapannya adalah cek bersih untuk memastikan apakah sertifikat tersebut asli dan juga tidak ada sengketa terhadap tanah yang akan dibeli. Cek bersih itu biasanya dilakukan oleh notaris ke kantor Badan Pertanahan. Cek bersih ini bisa memakan waktu beberapa hari hingga berminggu-minggu. Nah, notaris kami pernah menceritakan tentang kasus seorang notaris yang menggunakan jalan pintas. Jadi dia bukannya membawa sertifikat kepada kantor Badan Pertanahan untuk memastikan keasliannya, tapi hanya melalui telepon. Jadi dia menyebutkan nomor sertifikat tersebut. Pihak pertanahan menyampaikan bahwa tanah dengan sertifikat nomor tersebut benar ada dan tidak ada sengketanya. Akhirnya dilakukanlah transaksi jual beli tersebut. Ketika udah selesai pembayaran, kemudian notaris membawa sertifikat ke Badan Pertanahan untuk ditambahkan nama pemilik baru tanah tersebut. Ternyata sertifikat itu palsu, teman-teman. Jadi Badan Pertanahan itu menerbitkan sertifikat itu dengan kertas khusus, bukan kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi ketika Badan Pertanahan melihat suatu sertifikat hak milik, mereka bisa langsung tahu apakah sertifikat tersebut asli atau tidak. Dan dalam kasus tersebut, sertifikatnya palsu dan penjualnya ternyata adalah penjahat yang kemudian sudah kabur. Akhirnya notaris tersebut dituntut oleh pembeli dan saya nggak tahu sekarang kasusnya sudah seperti apa. Jadi sebaiknya teman-teman kita menggunakan notaris yang sudah kita kenal dengan baik dan bisa dipercaya. Dan boleh juga teman-teman mengingatkan kepada notaris masing-masing agar selalu menggunakan prosedur yang baik dan benar untuk menghindari hal-hal seperti ini. Demikian 5 tips dari saya sebelum membeli tanah. Semoga bisa bermanfaat untuk investasi teman-teman. Sampai jumpa lagi.